Oke, baik. Pada tutorial kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menggunakan pen tool dengan mudah. Di sini saya menggunakan Photoshop CS3. Oke, langsung aja. Pertama, bikin new. Terserah ukurannya apa aja, pixel. Di sini saya menggunakan 600. Oke. Pertama, kalau misal di Photoshop tuh pen tool yang ini bisa langsung kita menggunakan P, klik P, jadi akan muncul otomatis pen tool ini. Kemudian pen tool ada dua jenis, yaitu yang ini adalah fill pad, yang ini adalah shape. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan antara fill pad dengan shape. Ini biasa kalau saya membuat Excel itu menggunakan shape. Kenapa? Ini alasannya. Coba kita bikin satu objek menggunakan shape dan satu objek menggunakan fill pad. Keunggulan shape itu pertama, dia ketika kita membuat suatu objek maka otomatis terbikin layar sini. Tapi kalau kita menggunakan fill pad itu kita harus create new layer dulu, baru kita bisa menggunakannya. Dan kalau misal kita menggunakan shape, warnanya otomatis ikut dengan ini. Kalau misal fill pad, kita harus mewarnai sendiri. Toh, dengan cara warnainya itu klik kanan, fill pad, foreground color, ikutin ini, terus oke. Baru mewarnai, terus delete. Nah, perbedaannya itu kita bisa lihat selama kita menggunakan shape, objeknya tidak akan pecah. Tapi kalau kita menggunakan fill pad, objeknya bisa saja pecah. Contoh, di sini image size-nya saya ubah menjadi 1500. Kemudian saya perkecil lagi menjadi 100. Bisa kita lihat di sini. Kalau misalnya saya ubah lagi menjadi 800, bisa kita lihat perbedaannya menggunakan fill pad dengan menggunakan shape. Kalau fill pad itu jadinya begini, pecah, rusak. Kalau misal shape, dia tidak akan pecah. Oke, saya rasa cukup. Sekarang kita bagaimana cara menggunakan pen tool. Sini pen tool kita ada dua cara, klik lurus dan bengkok. Oke, rasa itu sudah pada tahu. Kemudian setiap kita membuat tutorial, setiap kita melihat tutorial, pasti yang pertama kali kita pikirkan di tutorial orang tersebut, apa sih yang diklik oleh sang pembuat tutorial itu, kok bisa seperti itu gitu. Jadi di sini saya ingin menjelaskan. Pertama, pada pen tool itu kita cukup menggunakan key, control dan alt. Control dan alt, CTRL dan alt. Kemudian apa fungsi kontrol itu sendiri? Kontrol itu fungsinya untuk mengedit pen tool. Contoh, apabila kita berpen tool, kita selesai, kita mau edit, ini alurnya salah sebenarnya, kita mau edit, tinggal klik kontrol, kemudian klik alur pen tool, akan muncul seperti ini.
Kemudian klik kontrol lagi. Tinggal ini apa yang kita mau edit, tinggal kita geser-geser. Itu fungsi kontrol. Kemudian kalau fungsi ALT itu fungsinya untuk memutuskan ujung pentul. Maksudnya ujung pentul itu seperti ini. Misal kita membuat lengkungan. Kalau misal kita teruskan lagi, maka dia akan ikut melengkung. Tapi kalau kita ingin membuat pentul ini menjadi lurus, maka kita harus potong dulu sini di ujungnya dengan menggunakan ALT. Klik ALT, kemudian klik ini. Maka dia akan terpotong. Otomatis kita bisa membuat alur pentul yang lurus, bukan bengkok. Oke, saya rasa itu sudah cukup. Untuk tracing menggunakan shape, seperti yang saya katakan tadi di awal, itu setiap kita membuat objek menggunakan shape, maka otomatis terbuat satu layer. Bikin lagi 3 objek, maka 3 layer dengan warna yang sama. Kemudian itu akan membuat keborosan pada sebuah layer. Jadi biasanya saya kalau misal bikin line art itu nggak mau itu supaya, kan line art tuh banyak tuh biasanya kita bikin shape alur-alurnya. Jadi kalau misal supaya nggak boros, karena line art itu cuma satu warna, jadi di sini kita menggunakan apa nih, add to shape area. Dari namanya aja add menambah. Jadi kita bisa membuat satu objek pada satu layar sini saja. Contoh, coba kita klik ubah modenya menjadi add to shape area. Terus kita bikin satu objek lagi. Maka dia akan masuk pada layar yang ini. Kita bikin lagi. Terus sampai kawanpun dia akan tetap di layar situ. Kecuali kalau kita misal ubah ke mode yang create new shape layer, maka dia membuat satu layar baru, ya kan? Kemudian yang kedua yang biasa saya gunakan di pentul, di shape ini kan kita nggak bisa erase ya, kita nggak bisa memotong, menghapus ya, kecuali kita menggunakan masking, kita menggunakan add layer mask. Tapi untuk memotong suatu objek pada shape layer ini, maka kita bisa menggunakan subtract from shape area. Dari namanya aja subtract itu mengurangi. Contoh, kita klik subtract, kita ingin memotong sebagian dari objek ini, maka kita bikin satu alur yang ingin dipotong, maka dia akan kepotong. Untuk menghilangkan potongan ini, kita tinggal gunakan kontrol yang tadi untuk ngedit, klik, kemudian delete, maka akan kembali seperti semula. Oke, saya rasa itu sudah cukup. Terima kasih telah menonton tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Bye.